Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Nepangkeun sim kuring Rafeifa di 10 MIPA 3 SMAN 3 Bandung. Nami abdi Tazaka, bisa juga dipanggil Jaka. Nami abdi Azalia, Vivian bisa dipanggil Azalia. Nami abdi Haya Humaira, biasa dipanggil Haya. Nami abdi Muhammad Bian Fadera, biasa dipanggil Bian. Nami abdi Made Nayaka, biasa dipanggil Nayaka. Dinten ayeuna bade wawancara Teh Vivi Nafidia pangungkapan tugas pengajaran bahasa Sunda. Urang sadaya ngajantenkeun Teh Vivi janten narasumber kusabab Teh Vivi menginspirasi sareng multitalenta. Mangga dikawitan. Hatur nuhun, Fei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun abdi Vivi Novidia sebagai narasumber dan saya adalah abdi teh owner dari atau pemilik dari Number One Broadcasting School. Alhamdulillah abdi dipilih untuk membahas mengenai apapun sadayana untuk SMA 3 yang saya cintai. Hari ini mengenai sekolah saya, Abi membangun Number One Broadcasting School ini kaping Agustus, kaping 8, bulan 8, tanggal 8, tahun 2008, jam 8 malam. Tepuk tangan untuk Number One Broadcasting School. Keprok semuanya. Hatur nuhun pisan. Akhirnya saya dipilih untuk membahas mengenai apa yang telah dibuat oleh saya dan tentunya bagaimanakah abdi teh membangun sekolah yang kalau kita lihat di belakang saya, iya bannernya ya. Nah, ini saya buat sekali lagi di tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 malam. Pada saat itu diresmikan oleh Wali Kota Bandung, Bapak Dada Rosada. Begitu Pak Nginten? Apalagi Fei yang mau diketahui oleh saya? Mangga atuh Fei. Iya, mangga Azalia dikawitan. Mangga Azalia. Teh Vivi abdi bade naros. Danget ieu pan kapaligelan komunikasi atanapi sajenis komunikasi publik diperyogikan pisan. Upami teteh nyalira kumaha awalna tiasa aya di bidang ieu. Mangga alhamdulillah Azka ya. Azalia, hatur nuhun pisan pertanyaannya. Janten abdi teh membangun tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 teh awalnya karena abdi teh mengawali mimitina dari penyiar radio. Di mana radionya di Radio OS 103,1. Coba sahanu terangeun Radio OS tunjuk tangan. Jangan-jangan ini pendengar Radio Ardan ya. Coba tunjuk tangan Radio OS. Siapa pendengar Radio OS? Ada yang dengerin radio? Semuanya? Ada. Ada. Nah, jadi saya awali dari Radio OS 103,1 di Setrasari 2 nomor 14. Nah, di situ saya memulai mimitina dari Radio OS. Setelah itu selama dari tahun 2000 nepi ka 2008 akhirnya karena di Radio OS biasanya kalau jadi MC baheula eta teh upami bade jadi MC gitu. Ditaroskeun heula radiona radio nu mana, anak radio mana gitu.
Kalau sekarang pan badai jadi MC teh ya udah sekolah aja di number one broadcasting school begitu. Baheula mah teu tiasa, baheula mah ya harus jadi anak radio dulu gitu, radio announcer. Nah, setelah terkenal di on air, di radio, di udara, baru kita teh dipanggil di beberapa perusahaan untuk membawakan beberapa acara perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, setelah itu karena memang di radionya sudah terkenal gitu. Jadi di MC-nya dipanggil di semua perusahaan. Jadi berawal dari penyiar radio lalu turun ke MC, lalu saya mempunyai sekolah di tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 teh. Akhirnya saya menjadi trainer narasumber. Jadi seperti ini sekarang ini. Nah, karena saya juga pernah siaran di Kompas TV, menjadi presenter TV, akhirnya ada kelas TV presenter. Jadi sadayana teh kelas-kelas nu aya di number one broadcasting school ini berdasarkan dari perjalanan saya dari mimitina di penyiar radio sampai sekarang ya. Dan sekarang ini saya adalah Humas Dekranasda Provinsi Jawa Barat, menjadi humasnya Ibu Cinta Atalia Praratia Ridwan Kamil. Dekranasda itu apa? Dewan Kerajinan Rakyat Nasional. Da-nya adalah daerah karena kami di Jawa Barat. Diketuai oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi Ibu Wakil Presiden itu menjadi Ketua Dekranasda. Selain itu saya masih siaran di Hard Rock FM 87,7. Terus saya trainer public speaking, trainer radio, trainer MC. Lalu saya sekarang ini juga menjadi dosen di beberapa universitas untuk mengajarkan public speaking dan juga MC serta keprotokoleran. Itu jadi awalnya itu adalah saya sebagai penyiar radio eta mimitina teh gitu. Berkembang menjadilah seperti sekarang. Dan semua eta diawali dengan komunikasi. Komunikasi sudah lancar, akhirnya semuanya turunannya menjadi MC, penyiar TV, penyiar radio, public speaker, semuanya bisa. Presentasi di depan kelas, eta oge tiasa. Itu bisa kita sampaikan secara lugas, secara baik, secara sempurna. Begitu, Panginten? Azalia? Kumaha Azalia jawabanana? Atos? Atos. Enggak. Pertanyaan yang lain. Anu sanes aya? Pan multitasking ya alias sagala tiasa janten MC, penyiar, mentor, sareng gadu bisnis. Iya. Kumaha ngatur jadwalna teh? Aya tips sareng trikna teh? Mohon hatur nuhun atas pertanyaannya. Bagi abdi teh sebagai wanita, ini punten untuk Adi dan juga Nayaka ya, laki-laki. Wanita itu harus multitasking gitu, segala bisa. Segala bisa diaya-aya, segala bisa dikerjain gitu ya, dikerjakan. Nah, waktunya adalah kita bangun pagi. Kalau kita mau jadi penyiar, saya kan adalah penyiar jam tabu genep, nepika tabu 10. Sudah, jadi saya bangun jam 4, siap-siap sholat subuh. Setelah sholat subuh, lalu saya bersiap-siap untuk siaran jam genep sampai tabu 10. Setelah itu saya ke number one broadcasting school untuk mengajarkan. Kalau sekarang mah online, tapi kalau offline saya langsung ke sini. Tapi mau offline atau online, abdi tetap mengajarkannya dari number one broadcasting school. Tidi di dia.
Terus sampai jam 2. Ayeuna makan di PSBB kieu tabu 2 semua sekolah kudu tutup. Yang offline mah semua toko-toko perusahaan-perusahaan juga ada yang tutup. Terakhir di jam genep sadayana teh tutup, tararutup sadayana teh. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya olahraga di jam 4 teh setelah sholat asar, lalu saya masak karena saya punya anak, dan saya mengevaluasi semua catatan-catatan saya hari ini, memeriksa semua tugas-tugas dari mahasiswa-mahasiswa saya, lalu begitu seterusnya, gitu ya. Jadi kalian semuanya ya harus mempunyai skala prioritas. Anu mana heula anu didahulukan gitu ya. Nu mana anu kadua, anu katilu, dan itu harus punya komitmen. Harus ada komitmen dalam diri kita dan juga pekerjaan. Ingat, kudu terang ya teh, komitmen dan statement. Komitmen adalah sebuah perjanjian dengan dua variabel. Misal komitmen tuh diri kita dan pekerjaan kita, diri kita dengan orang lain, itu komitmen. Kalau statement adalah apa peraturan yang kita buat dalam diri kita, nah itu dijadikan panduan untuk kita melakukan apa yang kita lakukan sehari-hari. Begitu sami sareng adik-adikku sekalian di SMA tilu teh gitu, setiap pagi anu mana heula gitu anu dikerjakan gitu ya, diperbuat. Kalau memang sholat ya sholat dulu, kalau lagi tidak sholat anu perempuan apa dulu, jangan main game terus. Kalau main game terus ya, game-game online, nanti pekerjaan yang lain tidak akan bisa dikerjakan nih. Biasanya nih Adi Nayaka ya, ayo main game terus ya. Akhirnya kerjaan yang lain tidak bisa kita kerjakan secara sempurna. Iya mah omat pisan. Semua pekerjaan kudu skala prioritas. Tidak boleh dinanti-nanti, tidak boleh engkewe lah. Nanti saja, engkewe bisa, tugas mah sekarang mah online gitu. Gitu. Saha anu penyiar terkenal deui, saha anu MC terkenal lagi gitu. Harus ada regenerasi. Jadi oleh karena itu saya mendirikan sekolah ini karena ingin regenerasi, saya ingin membagi semua ilmu-ilmu nu aya di saya dan juga guru-guru yang lain, karena di Number One Broadcasting School teh aya guru nu sanes nu ngajarkeun MC, anu ngajarkeun penyiar TV, penyiar radio dan lain-lain. Bukan hanya saya saja, sanes abi unggul, abi jadi aya nu sudah saya tes lah, saya tes ya. Lalu kalau memang masuk kualifikasi dari guru-guru yang layak untuk mengajarkan di Number One, baru saya akan menghadirkan guru tersebut di depan murid-murid saya. Nah, saya mah bilang untuk murid-murid saya itu adalah istilahnya number one student ya, number one student. Kalau tidak lolos walaupun dia penyiar terkenal, walaupun dia penyiar TV terkenal, walaupun dia adalah public speaker terkenal, tidak saya masukkan karena mengajarkan itu agak sulit daripada kita berbuat, daripada kita mempraktekkan apa yang kita bisa gitu. Prakna teh hese pisan. Jadi saya harus mentes mereka masing-masing. Nah, kenapa namanya Number One Broadcasting School? Karena kita teh kudu menjadi seseorang anu kahiji. Dulu Jawa Barat ini kan terkenal dengan kahiji waktu zaman Ahmad Heriawan sebelum Bapak Ridwan Kamil. Tanu ngahiji eta kudu dipertahankan. Jadi dalam diri kita sendiri kita teh harus nomor satu. Kita teh harus nomor hiji gitu. Agar tanggung jawab kita sebagai seseorang bisa dipertanggungjawabkan. Orang teh kan nomor hijinya. Kita harus bertanggung jawab atuh dengan kehijian kita teh gitu. Dengan nomor satu kita dalam diri kita. Bagaimanakah mempertanggungjawabkannya? Ya mempertanggungjawabkannya dengan selalu belajar.
Gitu, katanya nomor 1, tapi kenapa atuh bodoh? Katanya nomor 1, tapi kenapa nggak tahu apa-apa? Katanya nomor 1, tapi gitu-gitu wae gitu. Jadi saya benar-benar ikhlas, tulus mengajarkan millennials, zilenial saat ini agar mengetahui bahwa dunia komunikasi itu sangat penting. Apapun kalian nanti mau jadi apa aja ya, mau jadi dari SMA 3 kan biasanya dokter lah atau ITB dan lain-lain sebagainya. Ingat, semua ilmu lamun tidak diterapkan dan tidak dibagikan kepada orang lain, ilmu itu akan sia-sia. Orang pintar akan bisa tergantikan dengan robot. Tapi orang kreatif tidak bisa digantikan dengan apapun. Gitu. Jadi jalmi teh kudu kreatif, pinter itu pasti gitu. Kreatif itu harus gitu ya. Jadi semoga semua yang menjadi murid di number 1 broadcasting school, number 1 school student itu harus menjadi nomor 1 karena nama sekolah kita number 1 broadcasting school. Saya punya tanggung jawab, Abdi teh punya tanggung jawab bahwa semua yang keluar dari sini adalah sosok-sosok nomor 1 di bidang komunikasi. Itu passionnya, itu motivasinya. Abdi teh mendirikan ini. Begitu. Nah ya Kak. Atur nuhun teh. Sami. Pertanyaan sahade ieu teh. Abi teh kinten-kinten tahun sabaraha Teh Vivi ngawitan janten penyiar. Penyiar tahun 2000 tapi di awal-awal dulu di tahun sebelumnya ya pokoknya mengawali tahun 2000 saya menjadi penyiar, lalu itu di Radio OS. Setelah saya menikah, lalu saya ke radio female radio. Lalu female radio tidak bertahan lama, digentos ke radio Persib. Akhirnya saya balik dari OS. Setelah di OS merasa mau radio dewasa lagi, saya ke Rase FM 102,3. Terus teh Abi ke mana dinya? Oh ya, ayeuna dari tahun 2018 nepi ayeuna Abi di Hard Rock FM 87,7. Kenapa saya selalu ada di dunia radio? Gitu ya. Eta aya alasanana. Alasannya adalah agar Abi teh selalu berbicara. Kalau bahasa Inggris nama keep talking. Kenapa harus keep talking? Kenapa kudu berbicara wae? Karena dengan berbicara Abdi teh bisa selalu berpikir bagaimanakah berkomunikasi yang baik. Apa saja komunikasi-komunikasi anu salah teh gitu. Pulang ke rumah saya selalu mengevaluasi diri. Tadi saya ketemu dengan ini, tadi saya ketemu dengan SMA 3, 6 orang, saya Zoom, saya memberikan ini nu kirangna naon deui nya gitu. Sebelumnya tadi saya kuliah karena saya sekarang memperdalam ilmu komunikasi politik, saya kuliah lagi. Nah, tadi saya kuliah rasanya tadi kurang di sini gitu. Jadilah orang yang selalu mengevaluasi diri dan setiap hari self talk. Berbicara kepada diri sendiri kusorangan teh gitu. Saya hari ini teh melakukan apa ya? Hari ini tuh saya Abi teh kekurangannya apa ya? Aduh alhamdulillah tadi teh Abi ketemu dengan ini gitu. Adakan waktu untuk self talk atau berbicara dengan diri sendiri. Jadi Fadilah sebenarnya jawabannya sangat singkat. Tahun 2000 segitu. 2000. Tur nuhun teh. Sami-sami. Sahadei? Abdi teh. Faye. Mohon. Sajauh ieu berkecimpung di bidang komunikasi, pengalaman naon anu teu kapopohokeun ku Teh Vivi?
Alhamdulillah, terima kasih Faye, hatur nuhun pisan pertanyaannya. Wah, itu mah sudah tidak terhitung. Ini pada nu mana heula ya Teh Faye? Anu paling topnya atau apa gitu Faye? Semua aja ya. Kalau dilihat di sekolah saya, kebetulan kalau Faye kita offline di sini ya Faye gitu. Bisa dilihat sertifikat saya sangat banyak sekali. Tapi dari yang banyak itu yang paling semuanya sih diingat ya, sadaya nanti diingat kok abi teh gitu. Tapi yang paling diingat adalah saya sampai hari ini sudah 7 kali MC presiden. Itu satu. Anu kedua, dari mulai zaman Bapak RK dan Ibu Atalia ada di Pemkot, pemerintah kota, sampai sekarang Pemprov, pemerintah provinsi, saya tetap dipercaya untuk menjadi humas. Tuh. Jadi mulai dari Pemkot ya, gitu. Itu bagi saya itu etate apresiasi kepada saya gitu. Lalu nondenya terus oh ya, saya menjadi trainer untuk perusahaan-perusahaan besar baik MC internal maupun mentraining public speaking untuk Sumarekon. Eta teh adalah sebuah perusahaan besar. Ageng pisan itu perusahaan yang sangat luas karena ada di 5 daerah gitu. Ya, saya mentraining 100 MC internal, 100 pegawainya untuk dijadikan MC internal. Lalu saya trainer untuk protokol pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu saya pernah mendapatkan predikat sebagai program terbaik oleh KPID Jawa Barat untuk acara saya di STV saat itu sebelum dibeli oleh Kompas TV. Nama acaranya adalah Perempuan dan Dokter. Itu adalah acara talk show terbaik se-Jawa Barat diserahkan oleh KPID Jawa Barat, Komisi Kepenyiaran Daerah. Ya, lalu saya apa lagi ya? Aduh banyak sekali ini tuh ya. Saya menjadi moderator Bapak Ridwan Kamil gitu. Kalau online, saya menjadi MC pemerintahan gitu ya, pejabat-pejabat publik gitu. Itu yang saya rasakan. Yang lain banyak sekali, banyak. Oh ya, dan satu lagi sebelum itu, saya mendapatkan sertifikat Garuda Emas untuk Public Relation Certified. Jadi saya telah mengikuti di nasional bahwa saya adalah lulusan Public Relation nasional dengan mendapatkan sertifikat Garuda Emas. Itu nggak gampang untuk mendapatkannya karena ujiannya berat sekali gitu dan saingannya S2, S3 gitu ya. Itu yang saya ingat dan yang lain banyak, Faye, banyak sekali. Nanti kalau mau beberapa saya akan kirimkan untuk laporan ke sekolahna. Nuhun pisan teh. Sami-sami, Faye. Selanjutnya, Abi teh, Angga, Adi. dina pendapat Abdi mah Teh Vivi nih tos jadi public figure lah nama penyiar radio, gaduh bisnis makanan, jeung ngadeken sakola public speaking. Nah, lamun aya satu atau 2 hal anu Teh Vivi hoyong orang lain contoh atau ambil dari Teh Vivi sendiri, eta naon? Contoh kumaha maksudna, Adi? Anu ingin Contohnya mungkin percaya diri Teh Vivi atau work ethic-nya gitu. Oke. Bagi saya orang-orang yang maju adalah orang-orang yang ekstrovert. Orang-orang yang mau membuka pola pikirnya modern,
menghargai anak muda, milenial, zilenial, lalu selalu berlari ke depan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, anyar deui, anyar deui, anyar deui. Jangan dikira dunia komunikasi ieu teh bukan dunia yang tidak maju ke depan. Tuh. Dunia MC apakah begitu-begitu saja? Tidak. Dunia MC juga ada kata-kata, kalimat-kalimat, atau penampilan-penampilan kita teh sebagai pembawa acara, ada yang memang harus ditingkatkan begitu, baik dari materi katanya, lalu penampilannya dan lain-lain. Kalau dulu baheula teh meureunnan yang berhijab agak sulit untuk maju, tapi sekarang acara apapun yang berhijab sudah bisa maju. Kalau dulu MC pembawa acara kudu yang sudah penyiar radio gitu ya, tapi sekarang dengan belajar di number one atau sekarang sudah berani mengeksplor dirinya dengan otodidak atau belajar sendiri atau menjadi pendamping MC, itu sudah bisa menjadi sosok yang dicontoh dan kita maju ke depan. Bahkan ayeuna teh kalau adik-adikku sekalian ya bisa followernya sampai 4.000, itu adalah salah satu syarat masuk ke dalam dunia kerja. Bayangkan, tidak terbayangkan oleh kita semuanya sosial media menjadi salah satu syarat kita teh masuk ke sebuah perusahaan. Followersnya berapa? Sabaraha tuh followersnya teh 300. Kayaknya mah nggak diterima gitu ya. Nah, itu tingkatkan rasa percaya diri. Kumaha sih carana meningkatkan rasa percaya diri teh gitu. Yang pertama udah berani aja dulu. Wani teh gitu. Upami teu wani ya susah. Upami tidak bisa membuka dirinya hese gitu. Jadi yang pertama adalah harus berani, ekstrovert, percaya diri. Percaya diri itu adalah sebuah kata, sebuah kata anu kitu we, percaya diri. Itu luas. Percaya diri itu dari mana sih misalnya? Saya mah tidak percaya diri, misalnya Adi ngomong gitunya. Saya mah tidak percaya diri ya jadi MC mah, misal jadi MC gitu ya. Saya mah tidak percaya diri jadi MC. Ya belajar atuh. Aduh saya mah tidak percaya diri atuh, saya mah salah kostum. Ya karena salah kostum ya ganti atuh kostumnya. Aduh saya mah percaya diri soalnya saya mah berhijab, itu mah tidak pada berhijab. Ya udah atuh kita nggak usah ambil karena syaratnya adalah tidak berhijab. Aduh. Nah alasan-alasan seperti itu yang harus kita rubah. Akhirnya kita percaya diri. Sekali lagi hanya yang sekolah di number one broadcasting school yang saya kasih tahu bahwa percaya diri itu luas. Bukannya percaya diri itu karena bakatku isin teh lah ya, saya mah pemalu. Saya mah kieu atulah baru kelas 3 gitu ya, atau baru kelas berapa sekarang 12 gitu. Terus mau kapan lagi, mau usia berapa Anda menjadi seseorang teh gitu. Jadi sekarang berapapun umurnya, atau 3 tahun juga udah jadi selebgram seperti Gempi. Kenapa? Karena dia mah anak yang berani ngomong gitu. Jadi jangan sekali-sekali bahwa kita menyebatkan diri kita teh, aduh, abi mah tidak percaya diri, gitu. Cari tidak percaya dirinya di mana, titiknya gitu. Gitu ya Adi. Kalau Adi tidak percaya dirinya di mana? Di mananya? Kinten-kinten teh. Di mana ya? Adi percaya diri. Hebat atuh. Iya sih kayaknya. Percaya diri, wis mantep. Mantap, saya mau 6 orang yang ada di sini, siswa dari SMA 3 harus percaya diri. Buang jauh-jauh, tidak self confidence, kata Mas Sanes, Abi gitu. Kalau Abi mah percaya diri, karena itulah cikal bakal kita untuk menjadi maju. Gitu Adi. Lalu selain percaya diri, tingkatkan selalu ilmu apapun, dan kita tuh harus fokus. Memang ayeuna mah di SMA 3 belajar iya, belajar 1, belajar 2, belajar 3, mata pelajarannya banyak. Sami wae di kuliah juga gitu, pelajaran ini, pelajaran itu.
Tapi nggak apa-apa, ikutin aja semuanya. Tapi nanti pada saat skripsi, tapi nanti pada saat tesis, pada saat disertasi, di situ kita tunjukkan kita tuh fokus kemana. Zaman aya namanya, sekarang mah harus fokus gitu ya. Kita kuliah, kita sekolah untuk apa? Mencari uang dengan cara yang halal. Oleh karena itu, dari semua pelajaran-pelajaran itu adalah untuk sebagai basic intelektual kita, basic pemikiran kita itu adalah pondasi. Jadikan itu pondasi bahwa kita adalah orang-orang yang pintar lulusan SMA 3. Kedepannya, agar kita lebih lancar lagi adalah saya fokus untuk menjual apa. Dan kita harus kreatif. Kenapa saya juga sekarang adalah penjual burger yang nanti bulan puasa saya akan ada di 3 tempat gitu. Itu saya awali mimiti nate dari COVID, alhamdulillah COVID, karena dengan kekreativitasan saya, Abite sebagai seseorang yang selalu kreatif, karena di dunia radio itu hari ini saya berbicara lain, isukan teh berbeda lagi, isukan teh berbeda lagi, isukan lagi berbeda, akhirnya membuat pikiran saya itu menjadi selalu inovasi. Pada saat COVID, tidak ada pekerjaan apapun, saya berinovasi apa ya? Oke, kuliner. Oke, kuliner atau seueur kuliner teh gitu. Kumaha carana rada berbeda. Oh iya, udah burger. Tapi burger oge atau seueur. Kumaha carana supaya burgernya berbeda. Saya mengolah, jadilah sekarang homemade burger. Namanya juga unik. Cheese burger. Cheese-nya adalah cheese keju. Cheese adalah nama burgernya. Begitu. Tidak gampang untuk mencari nama seperti itu, digunakan kreativitas yang cukup tinggi. Mulai dinten ayeuna sudah membahas dengan saya mau siswa SMA 3, terutama 6 genep siswa anu aya di hareupeun abi ieu ayeuna teh, itu kudu menjadi orang yang sangat kreatif. Sekali lagi, kreatif tidak tergantikan oleh apapun, tetapi kepintaran suatu hari akan digentoskan robot. Ingat itu ya. Kumaha Adi, atos cekap atau aya deui anu ngeganjel di pikiran Adi teh? Tos cekap teh, tur nuhun. Sami-sami Adi aya deui? Abdi teh. Mangga. Azalia lagi. Kan Mangga. penyiar biasa nate saya pisah nyarios dina umumna. Nate Vivi pernah teu mimiti ngawitan janten penyiar ngerasa isin sareng teu pede nyarios pasiaran. Betul sekali. Pokoknya mah saya 5 tahun itu teu pede, bayangkeun eta 5 tahun Azalia teu pedena satu. Abi teh jadi penyiar di radio nomor 1 baheula mah OS nomor 1 ya. Kalau ayeuna mah meureun Prambors, Ardan anu nomor 1 meureunan. Baheula mah nomor 1 teh adalah radio OS. Abi teh nepi ka 3 kali sakit tifus karena di trainingna luar biasa gitu ya. Capek pisan, kuliah oge, di training oge semuanya gitu ya. Akhirnya saya 3 kali tifus karena memang radio OS itu sangat luar biasa trainingnya. Nah, tapi nilai saya dari AB di kampus, setelah saya masuk ke radio di training jadi DE, CD. Akhirnya saya mengatakan pada diri saya bahwa sekolah mungkin kuliah memang harus betul gitu, tapi mungkin rada mundur sedikit. Tapi yang siaran, kudu siarannya teh bener, saya harus menjadi sosok yang nomor 1 di dunia siaran karena ini sudah melibatkan semua waktu saya gitu. Jadi tidak gampang menjadi penyiar radio teh karena radio itu adalah sebuah pekerjaan di mana kita tidak bertemu dengan orang lain. Henteu ningali sasaha, ningalina hanya mixer wungkul, tetapi kita sebenarnya berbicara dengan orang banyak. Nah itu sulit. Bagaimanakah theater of mind, kita sebat natenya theater of mind, bagaimanakah satu dimensi atau audio saja kita bisa membuat menjadi 3 dimensi.
orang bisa merasakan, wah Azalia teh jatuh cinta, waduh Azalia teh menuju salatri, aduh Azalia teh menuju iya. Dengan semua yang kita sampaikan secara komunikasi verbal, tanpa ada yang melihat, tak aya nu ningali satupun, tetapi sebenarnya kita berbicara dengan orang banyak dan lebih banyak lagi orang di luaran sana. Cobian kalau kita siaran tehnya pemancarna aya di Jakarta, berarti kita di Bandung yang ngedengerin Jakarta, terus Jakarta teh masyarakatnya sabaraha juta, di Jawa Barat sabaraha juta, berarti berapa orang yang mendengarkan kita. Oleh karena itu kita harus bertanggungjawabkan sampai itu tidak boleh menyangkut sara, suku, agama, dan ras, dan juga tidak boleh menyangkut fisik. Tidak boleh berupa ajakan-ajakan negatif, karena kita bertanggung jawab dengan dunia luar. Yang harus diajarkan adalah satu, nukahiji power. Power adalah suara perut. Ini saya sekarang pakai suara perut ya. Jadi kalau ngobrol tuh jangan ada yang duduk, jangan ada yang tertekuk, tegak gitu ya, tegak, diafragma tegak. Kalau memakai mikrofon ya mikrofonnya begini, jangan jadi begini. Kalau sekarang kita lagi webinar ya kita seperti ini. Kalau memang kurang fokus kita mundurkan gitu. Jadi kita tegak agar semua kualitas vokal yang disampaikan ini sempurna. Ya, satu. Dua, artikulasi. Artikulasi cara pengucapan anu bener, anu sae, tidak ada yang keceletot, pabaliut, atau R-nya kurang jelas, atau cadel. Solusinya ya kita latihan A sampai Z dengan benar. Turunannya eta teh nanti menjadi suku kata kudu benar juga, oke? Lalu turunannya dari menjadi intonasi, naik turunnya suara juga harus variatif. Kita harus berbicara dengan senyum agar yang terdengar supaya lanjutin ya, supaya yang didengarkan itu adalah suara keramahan ya, kita ramah. Semua kalau di blending jadi satu, dirumuskan menjadi satu, dihijikan itu menjadi ekspresi. Tidak gampang, tidak dengan waktu 2 jam kita bersama-sama di Zoom ini bisa membahas sadayana mengenai dunia komunikasi, dunia kepenyiaran, dunia kreativitas, waktosna tercekam. Tidak cukup. Kalau mau nanti kita bahas lebih lanjut lagi di luar dari Zoom meeting sekarang, di luar dari tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Begitu, kinten-kinten teh. Kumaha Azalia? Terus cekap hatung nuhun Teh Vivi. Sami-sami. Kedengeran ini? Oke. Mangga Faye, saha deui? Mangga Haya. Hawar-hawar Teh Vivi muka usaha anu di luar dunia MC, nyata bisnis kuliner. Nah, anu kan Teh Vivi katarik Apa karena nggak kedengeran? hawar-hawar Teh Vivi muka usaha baru anu di luar dunia MC, Coba. nyata kuliner. Coba Nah, play lagi. Iya, nggak kedengaran. Nggak kedengeran ya? Iya. Dia pakai ini kan? Enggak. Tapi tadi Haya tiasa diulang. Hawar-hawar Teh Vivi muka usaha baru anu di luar dunia MC, nyaeta bisnis kuliner. Naon anu ngajalankeun Teh Vivi katarik karena bisnis kuliner? Naon anu nyebabkeun teteh tertarik kana dunia kuliner. Hatur nuhun Haya, panggilannya siapa itu? Ya Haya. Haya. Saya tertarik di dunia kuliner sebenarnya ya diharuskan kreatif aja, dan sekarang ini teh yang paling terkenal adalah dunia kuliner. Tetapi kita harus pintar-pintar memilih karena dunia kuliner juga tos seueur anu mencari inovasi di bidang kuliner ini teh. Akhirnya saya memilih burger karena memang diajarkan oleh ibu saya, burgernya tuh enak pisan gitu ya, raus pisan, dan itu yang saya minta resepnya dari ibu saya. Dan alhamdulillah diawali dari puasa COVID pertama 2020,
ternyata lumayan dan itu adalah makanan favoritnya Jabar 1. Alhamdulillah selalu dipesan. Nanti harus pesen ya, lihat di GoFood, di GrabFood, CAS, cheese-nya cheese keju sama cus. Cobain deh. Apakah benar kuliner yang saya pilih ini teh memang mantap gitu. Jadi saya tidak terlalu tertarik dengan kuliner-kuliner yang terlalu ribet gitu. Kalau terlalu ribet pakai bawang iya, bawang bodas, bawang berem, apa segala, saya sepertinya kurang mampu. Tapi kalau burger dan teman-temannya gitu, dengan versi-versi yang lain tapi masih berbau burger, alhamdulillah saya mah biasa gitu. Nanti dicobinya. Terima kasih Haya. Atur nuhun. Sahadai kinten-kinten teh aya deui. Wow, panjang ya. Nayaka mangga. Oh, Nayaka. Non tantangan anu Iya, sok. non tantangan anu paling ageng dina ngamimitian usaha kuliner ieu. Tantangan anu paling ageng dina ngamimitian bisnis kuliner ieu. Tantangan Pak Agengna adalah modal. Ya, eta tantangan paling luar biasa karena terutama kalau tidak terlalu payu gitu ya, gitu rada ribet sebenarnya untuk mengumpulkan modal lagi. Oleh karena itu kalau kita berbisnis jangan hanya satu bisnis saja. Kalau kita berbisnis ya yang satu akan melindungi yang lain, akan membantu yang satunya lagi gitu. Oleh karena itu kita akhirnya bisnisnya berjalan sampai nanti bisnis nate sudah settable gitu ya, sudah terset up dengan baik, mungkin baru kita bisa memposting pengeluaran-pengeluaran masing-masing gitu. Kalau sekarang mah saya masih burger dibantu dengan saya jadi MC, saya jadi trainer atau number one broadcasting school, saling menunjang gitu satu sama lain. Karena memang di era pandemi ini kalau bicara soal modal, keuangan, pemasukan dan lain-lain semuanya menuju ke resesi. Tapi alhamdulillah saya belum sampai ke sana. Jadi apapun sepertinya kalau kita membuat sebuah bisnis, ownernya akan kewalahan dengan modal. 1, 2. SDM, anu kadua teh SDM. Tidak gampang mencari SDM saat ini karena sekarang sadayana teh bisa dicari dari online. Akhirnya kami semuanya agak sulit untuk mencari karyawan yang mau offline. Rada susah gitu ya mencari pegawai-pegawai teh. Lalu upami aya oge attitude-nya itu yang ketiga tuh perilakunya nu kirang ya aya we anu salah anu segala macam lah itu adalah suka duka membuat bisnis apapun saya rasa ya modal SDM attitude lalu yang keempat adalah memenangkan persaingan bagaimanakah kita memenangkan persaingan di di bisnis yang sama. Kita harus inovasi. Balik dari kreativitas. Kalau kita selalu punya kreativitas, jangan takut ada pesaing-pesaing kita. Begitu kinten-kinten? Nayaka? Nuhun teh. Siap? Mangga, aya deui. Mangga. Aya tuh tips bikin generasi ayeuna nu bakal ngamimitian usaha dina bidang kuliner. Tips generasi ayeuna anu bade mimitian bisnis kuliner. Siap, bade mimitian bisnis kuliner teh saha? Coba tunjuk tangan ngacung. Kamu Fadilah, kamu mau bisnis kuliner, kenapa tidak ada yang mengatakan kepada saya bisnis sekolah tuh? Susah ya bisnis sekolah ya, hayang ganjang selesai sekolah teh. Gitu. Punya bisnis kuliner. Baik. Jadi apa tadi?
Tips and Oh ya, tips and tricksnya sebenarnya sudah saya katakan tadi di awal di Mimitina bahwa yang pertama diawali punya niat dulu, ya, punya niat. Untuk berbisnis apapun harus punya niat. Yang kedua ada passion di situ. Lah atuh Fadilah mah orangnya diet keras. Fadilah mah nggak suka makan apa. Fadilah mah vegetarian. Fadilah iya banyak sekali kekurangannya di bidang kuliner. Terus kamu pengen di bisnis kuliner? Atuh tersanggem. Tidak sanggup untuk berbisnis kuliner. Jangan ya gitu. Anu katilu, jadi tadi adalah kita punya niat terlebih dahulu. Anu kedua, kita memang senang dengan masak-memasak, namin lagi kuliner ya. Yang ketiga, punya passion dulu, kita ketahui apa kira-kira kuliner yang memang diminati oleh masyarakat, apa kira-kira kuliner yang memang saya bisa. Kenapa? Karena kalau suatu bisnis itu kita tidak paham sampai ke dalam-dalamnya, kita gampang ditipu. Ditipu oleh pesaing, ditipu oleh pemodal, ditipu oleh karyawan sendiri. Tetapi kita tidak akan bisa mengalami hal itu kalau kita memang expert atau kita memang pintar di bidang itu, kita memang mencintai bidang itu dan kita bisa. Kalau kita bisa, kita memang mampu, nggak mungkin kita tidak bisa menjalankannya. Kira-kira saya mau balik tanya ke Fadilah, kamu senangnya sama bisnis kuliner apa? Pengen bikin coffee shop gitu teh. Coffee shop, ingat, coffee shop banyak sekali kompetitor nato seueur di mana-mana semuanya coffee shop. Apa yang menjadi beda? Satu, harga. Kedua, selalu berinovasi lagi karena dalgona lahirnya dari Korea. Kenapa sebuah inovasi yang namanya dalgona itu tidak datang dari Indonesia? Kenapa nggak ada lagi kreativitas yang seperti itu dibuat oleh kalian? Jadi bersyukurlah hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, Fadilah, sebelum terjun untuk Fadilah dan yang lain-lain. Sebelum terjun, apa ya inovasi? Jadi pada saat launching, nah, teteh dalgona, apa sih orang akan menuju ke sana. Kalau cuman kamu coffee shop, Fadil coffee shop, gitu ya, Dila coffee shop, kayak nama perempuan tapi ngarana perempuan tapi anu punyanya laki-laki gitu ya, anu bogana laki-laki. Ya itu akan buatlah sebuah sensasi, buatlah sebuah inovasi agar saat launching everybody look at you. Sadayana teh kesana semuanya gitu. Jangan cuma coffee shop, di mana di situ. Udah gitu harganya mahal, rasanya ya biasa-biasa aja. Ya sulit dong. Kenapa kita akhirnya bisa membuat sebuah coffee shop yang dari Amerika itu sekarang runtuh pelan-pelan. Ya karena dengan inovasi-inovasi itu dan pang-pangna adalah harga, rasanya enak mas sekarang udah banyak. Tapi yang inovasi itu tadi. Hayo setelah dalgona punya ide kopi apa lagi gitu. Ya, udah ada sekarang kopi ternyata sirupnya strawberry bukan hanya simple sirup. Udah ada kan sirupnya itu sirup jadi akhirnya ada coffee melon, coffee strawberry, sekarang udah banyak pengikutnya lagi. Nah, ciptakan inovasi-inovasi baru. Masa sih atuh SMA tilu atuh numpang pang nomor 1 sih di Jawa Barat masa tidak bisa inovasi ya gitu. Kalian harus bisa. Yuk, mangga. Terima kasih Fadilah.